Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sebelum gue istirahat. Malam ini gue ingin bikin sebuah konten terkait dengan posisi striker dari Manchester United. Jadi dari informasi terbaru yang gue dapatkan, termasuk juga dari interview Erik ten Hag ya sebelum pertandingan menghadapi Newport, disebutkan kalau memang Manchester United ini tidak akan mendatangkan striker baru, tidak akan mendatangkan pemain baru pada intinya di bursa Januari musim dingin ini. Dan ini per gue bikin video ini, ya ini sudah mendekati akhir dari bulan Januari dan Manchester United juga masih belum ada pergerakan sama sekali. Sehingga walaupun sebelumnya ada kabar ya kan kalau Manchester United ini di belakang layar melakukan pendekatan kepada beberapa agen terkait dengan posisi penyerang ya. Jadi ada beberapa pemain yang agennya tuh didekati oleh Manchester United. Ada komunikasi di sana. Tapi sekali lagi belum ada sama sekali informasi dan kabar kalau Manchester United ini sedang dalam proses untuk mendatangkan seorang pemain. Kalau benar Manchester United tidak jadi mendatangkan, kalau seandainya Manchester United mungkin berubah ya di akhir-akhir, di detik-detik terakhir nanti akan mendatangkan pemain, ya tentu saja ini yang gue harapkan secara ringan amatiran. Tapi ternyata gimana ya ngomongnya, peluang untuk tidak mendatangkan sama sekali itu semakin besar. Dan ini tentu saja membuat kekhawatiran bagi gue secara ringan amatiran yang dari tahun lalu, akhir tahun gue sudah mengatakan kalau Manchester United ini memiliki permasalahan serius di lini depan. Bagaimana Manchester United sering kesulitan untuk mencetak gol, itu nomor satu. Nomor dua, Manchester United amunisinya ya ataupun kedalaman skuadnya untuk posisi striker ini sangat dangkal sekali. Hanya mengandalkan seorang Rasmus Højlund jelas sangat beresiko, karena kalau Rasmus Højlund ada cedera ataupun ada gangguan, praktis Manchester United tidak ada dalam tanda kutip pemain senior untuk mengisi posisi striker. Kalau pemain junior tentu saja ada beberapa ya pilihannya, tapi untuk pemain senior tidak ada. Salah satunya karena Anthony Martial yang menjalani operasi, dia tidak akan kemana-mana sampai dengan musim panas nanti. Nah, ingin ngobrol ringan amatiran kali ini adalah ketika Manchester United tanpa posisi atau tanpa pemain dengan posisi striker yang baru, apa solusi yang bisa dilakukan? Oke. Ada beberapa hal tentu saja. Nomor satu jelas ya menempatkan Rasmus Højlund seperti yang sudah-sudah. Kalau melihat beberapa pertandingan terakhir, Manchester United memiliki perbaikan dalam hal mencetak gol. Walaupun tidak selalu mengandalkan Rasmus Højlund, pemain-pemain lain ternyata punya kapasitas untuk melakukannya. Ini tentu saja hal yang bagus, tapi menurut gue tetap Manchester United butuh pemain juga kan ya untuk posisi depan. Nah, siapa yang bisa ditempatkan di sana? Nomor 2, ya pertanyaan sebelumnya ya, siapa yang bisa ditempatkan di sana? Selain Rasmus Højlund, gue menilai, dan Anthony Martial tentu saja yang cedera, dan pemain-pemain muda, gue tidak melihat sih pemain-pemain muda ini untuk diandalkan dalam tanda kutip sebagai pembagi beban untuk seorang Rasmus Højlund, karena ada gap yang lumayan besar di sana, bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi pengalaman pertandingan, terutama untuk di level tinggi. Manchester United sejak Erik ten Hag sudah memberikan beberapa kesempatan ya kepada pemain muda musim ini di posisi-posisi lain, dan menurut gue ya itu sudah bisa dikatakan cukup ya, karena kalau kita melihat dalam 1 tahun atau 1 musim berapa sih promosi dari tim muda ke tim senior, menurut gue juga harus diatur secara sehat. Nah, terus siapa dong yang bisa ditempatkan di posisi depan? Nama yang kuat disebut tentu saja seorang Marcus Rashford yang punya pengalaman memang bermain di posisi depan. Namun di sisi lain gue melihat juga Marcus Rashford ini sedang dalam usaha untuk menemukan kembali bentuk permainan di level paling tidak sama seperti musim lalu, dan ini masih belum terjadi sampai dengan saat ini. Dan gua menilai secara ringan amatiran posisi terbaik Marcus Rashford itu bukan sebagai striker di depan, tapi justru sebagai penyerang sayap kiri ya, bukan yang di tengah. Walaupun saat ini posisi tersebut
sering juga ditempati oleh Alejandro Garnacho. Tapi tetap menurut gue Rashford ketika dijadikan alternatif di depan juga ya seperti kayak apa ya, dia sendiri juga sedang menemukan bentuk permainan terbaik gitu. Dan menurut gue dalam usahanya ini kenapa tidak ditempatkan di posisi yang memang dia yang terbaik, yaitu adalah di posisi sebelah kiri. Pemain lain, nah ini dia yang menarik ya. Gua justru menilai pemain muda Amad Diallo yang musim lalu di Sunderland sempat dimainkan ya beberapa kali di posisi penyerang tengah. Beberapa musim yang lalu di Manchester United juga dia sempat dimainkan di posisi tersebut, dan gua menilai dia memiliki potensi di sana. Dia masih muda, yes, tapi dia juga sudah matang sebagai dalam tanda kutip pemain muda yang bermain di tim utama. Dan menurut gue ini penting, dan ini lebih dari pemain muda yang lain di Manchester United, pemain-pemain dari akademi yang sangat jarang tampil di tim utama gitu ya, baik itu di Manchester United maupun juga yang lainnya. Dan Amad Diallo ini punya kelebihan tersebut. Selain dia datang dari tim Atalanta, dia juga pernah bermain beberapa kali di kompetisi lain kan ya, termasuk juga di luar negeri, sehingga menurut gua dia dari pengalaman dan juga karakter mental pemainan dia bagus, dan menurut gua dia lebih punya kapasitas untuk dijadikan alternatif sebagai posisi depan. Yes, gua tahu dia posisi terbaik ada di sayap kanan, namun gue juga melihat dia punya kapasitas untuk menjadi penyerang tengah. Dan dengan kembalinya Amad Diallo terutama dari cedera, gue melihat dia ada kemungkinan sih juga akan dimainkan oleh Erik ten Hag di posisi depan. Namun tentu saja pengharapan kepada seorang Rasmus Højlund untuk bisa berkembang ya, ini juga besar, sekaligus juga supaya Rasmus Højlund memiliki ketahanan permainan, artinya ketahanan fisik terutama, jadi tidak cedera, tidak absen. Karena kalau itu terjadi ya Manchester United harus mencari alternatif di mana saat ini sangat sempit sekali. Mudah-mudahan posisi lini depan ya, striker ini bisa membaik, bisa memberikan kontribusi, tentu saja berupa gol itu yang diharapkan, tapi juga berupa ya seperti assist, lalu pergerakan tanpa bola juga ya. Dan gue menilai dari permainan ke permainan sih Rasmus Højlund menunjukkan penampilan yang bagus. Hanya saja konsistensi itu yang sekarang menurut gue sedang diusahakan sekali oleh tim kepelatihan Manchester United, terutama untuk seorang Rasmus Højlund. Jadi intinya untuk posisi striker nampaknya kemungkinan besar tidak akan mendatangkan pemain yang baru. Gue mengharapkan Rasmus Højlund bisa lebih bagus lagi dan lebih konsisten dan tidak absen karena cedera ya. Lalu kalaupun alternatif, gue lebih melihat seorang Amad Diallo untuk dijadikan penyerang tengah. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.